Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fauzia, mahasiswi dari Universitas Raharja dengan nomor induk mahasiswa 2111475258, ingin menjelaskan hasil analisa perancangan sistem informasi dari mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem dengan dosen pengampu Bapak Turki Salim Eskom MTI. Baik, di sini saya akan mengambil kasus perancangan sistem aplikasi toko gamis dan abaya online atau aplikasi baju online atau aplikasi online semacam itu. Sebelumnya, online shop atau toko online adalah toko virtual yang berada di dalam jaringan internet. Artinya, selama pelanggan terhubung dengan internet, mereka bisa mengakses tokomu dan membeli barang yang kamu jual. Cara kerja bisnis online yang baik dan benar yaitu sebagai berikut. Menentukan produk, melakukan riset pasar, memiliki website dan media promosi online, melakukan promosi masif, ulasan pembeli adalah hal yang terpenting, menyediakan transfer untuk semua bank, mengirim produk sesuai jenisnya. Adapun keuntungan bisnis online yaitu lebih mudah mendapat data pelanggan, banyak pilihan dan dalam kustomisasi, biaya promosi lebih rendah, aksesibilitas lebih tinggi, sistem otomatis dan lebih efisien, menghemat pengeluaran jangka waktu panjang, jangkauan pelanggan lebih luas, layanan pelanggan secara online. Lalu juga keunggulan belanja online seperti lebih praktis dan efisien. Hal yang membuat belanja online terasa begitu nagih adalah kepraktisannya. Customer tidak perlu ribet karena hanya membutuhkan smartphone untuk mulai bertransaksi. Selain praktis, online shop juga menawarkan efisiensi waktu yang sangat cepat. Hanya dengan beberapa menit pun customer sudah bisa melakukan transaksi dan tinggal menunggu barangnya dikirim sampai ke rumah. Lalu sistem pembayaran lebih mudah. Sistem pembayaran yang lebih mudah menjadi kelebihan belanja online yang disukai pelanggan. Mulai dari transfer ke beberapa rekening bank, menggunakan credit card, payment voucher, dan sebagainya. Menjadi euforia tersendiri bagi penggemar belanja online. Baik, langsung saja menuju data flow diagram. DFD atau data flow diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Jadi, dimulai dari admin, lalu memproses data produk, lalu data produk bisa diakses oleh customer melakukan proses pemesanan yaitu alur nomor 2, lalu data pemesanannya menuju admin, dan customer juga pastinya juga setelah memesan harus melakukan proses pembayaran, dan laporan data pembayaran akan menuju admin, lalu nota pembayaran akan ke customer lagi. Begitu kira-kira data flow diagram. Selanjutnya, Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Jadi di sini ada entity-nya ini. Lalu di sini ada atribut dari pembeli yaitu alamat pembeli, nama pembeli, ID pembeli. Di sini ada karyawan. Atributnya yaitu nik karyawan, nama karyawan, jabatan karyawan. Di sini ada transaksi, atributnya adalah nomor transaksi, kode barang, tanggal transaksi, nik karyawan.
Dan di sini ada penjual dan atributnya adalah nama barang, kode barang, satuan barang, jumlah barang, dan ada barangnya tersendiri yaitu atributnya satuan barang, harga jual, harga beli, nama barang, jumlah barang, dan kode barang. Begitu kira-kira ERD. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram merupakan model diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan requirement fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Use case diagram adalah diagram use case yang digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukannya. Jadi di sini ada dua aktor, yaitu admin dan pembeli atau customer. Mereka di sini adalah kegiatan mereka, yaitu di sini ada beberapa use case diagramnya. Dan yang dilakukan oleh pembeli adalah registrasi, login, dan login juga dilakukan oleh admin. Begitu juga dengan update profile dilakukan oleh kedua aktor, lalu melihat katalog yang dilakukan oleh pembeli, dan selanjutnya memesan produk, termaksud cetak invoice, lalu selanjutnya konfirmasi pembayaran, lalu cek status pemesanan, lalu tulis testimonial, dan hubungi helpdesk. Dan admin sendiri melakukan pengelolaan user, mengelola produk, mengelola pesanan termasuk validasi pembayaran, lalu cetak laporan, dan manajemen helpdesk. Begitu kira-kira dengan use case diagram. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Jadi di sini adalah aktivitasnya dari pembeli, ini dari start, pembeli melakukan pemesanan, lalu konfirmasi pemesanan, lalu bagian gudang cek stok barang, lalu ke pembeli melakukan pembayaran, admin melakukan validasi pembayaran, bagian gudang catat penjualannya dan kirim barangnya, dan barang diterima oleh si customer atau si pembeli. Lalu di sini adalah akhir dari activity. Oke, selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram merupakan salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu proses itu dilakukan. Message pesan apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Jadi di sini ada pembeli. Jika pembeli atau customer memasukkan email dan password, jika berhasil dia akan melakukan aktivitas login. Jika valid, dia bisa langsung ke aktivitas memilih produk, dan jika sudah memilih-milih bisa langsung pesan barang dan melakukan aktivitas pembayarannya dan memilih ingin metode apa, lalu barang dikirimkan. Begitu kira-kira dari sequence diagram. Selanjutnya adalah class diagram. Class diagram adalah salah satu jenis diagram berbentuk struktur pada model UML. Diagram ini menggambarkan struktur atribut, kelas, hubungan, dan metode dengan jelas dari setiap objeknya. Jadi di sini ada kelas-kelas diagram, di sini ada custom user, di sini ada kelasnya, dan di sini ada metodenya, ada customer, di sini ada metodenya, di sini ada kelasnya, dan begitupun segalanya di sini ada. Lalu kita beranjak ke aplikasinya tersendiri. Z-Fashion adalah nama brand dari toko gamis dan abaya online itu tersendiri. Jadi ini adalah aplikasinya. Di halaman pertama pasti ada introduce atau kayak perkenalan atau selamat datang. Di sini juga selamat datang, akan tetapi ada tombol login sama dan registernya. Jika belum mempunyai akun bisa register terlebih dahulu, akan tetapi jika sudah mempunyai akun bisa langsung login dengan memasukkan email dan password. Lalu begitu login, hal yang pertama muncul akan ada seperti beranda, dan di sini adalah akan muncul
barang-barang yang populer, dan ada kategori pria, wanita, dan di sini juga ada fitur-fitur seperti pemberitahuan, keranjang belanja, favorit, pencaharian, dan sidebar. Dan selanjutnya adalah detail produknya. Jika kalian memencet salah satu dari ini, pasti akan muncul detail produknya, yaitu seperti ini. Ada harganya, deskripsi, size, dan bisa masukkan ke dalam belanjaan. Lalu selanjutnya ada keranjang belanja atau chart. Di sini bisa langsung check out jika memang ingin check out. Jadi tidak perlu check out satu-satu produk. Jadi bisa langsung sekaligus. Lalu selanjutnya ada pencaharian. Jika misalkan di sini tidak ketemu apa yang kalian mau, bisa langsung saja ke kolom pencaharian seperti ini. Skirt atau rok, muncul rok-rok yang ada di toko ini. Selanjutnya ada favorit. Jika suka dengan salah satu produk lalu ingin masukkan ke favorit, bisa. Dan bisa juga langsung check out jika ada di favorit. Lalu ada place for order. Jadi ini kalau misalkan di check out, ada select method delivery-nya, lalu payment-nya, lalu promo diskon kodenya, dan totalnya. Di sini ada tampilan jika memasuki cart, lalu kalau berhasil akan muncul seperti ini, dan jika gagal akan seperti ini. Di sini juga ada sidebar-nya, dan di sini ada workflow-nya. Jika kurang jelas, ada start, register. Jika gagal bisa ulang sign up. Lalu jika berhasil bisa login dan belanja. Lalu menampilkan akun, bisa log out, my profile, mencari item atau menambahkan item ke belanjaan. Lalu di sini my profile bisa menampilkan pesananku, wishlist, dan lain-lain. Dan sampai ke berhasil atau tidaknya kalian belanja. Jika sudah konfirmasi, proses diakhiri. Baik, mungkin itu aplikasinya. Baik, mungkin cukup sekian tugas ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.